Halo pemirsa sipil sekalian, selamat datang di Merdeka TV. Di video kali ini kita akan membahas update terbaru tentang perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda perdamaian. Apa saja update terbaru mengenai konflik ini? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Anda akan mengetahui tentang serangan-serangan baru, bom mematikan Putin, perebutan wilayah Luhansk, kerusakan di berbagai kota, dan bantuan internasional untuk Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda perdamaian di antara kedua negara tetangga tersebut. Konflik yang dimulai pada Februari 2022 ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan, dan ketegangan internasional. Berikut adalah 5 update terbaru mengenai perang Rusia-Ukraina yang dirangkum dari berbagai sumber berita dan internet. Pertama, Ukraina bakal menggila di Rusia. Serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia diperkirakan akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini disampaikan oleh pembawa acara Solovyov Live dan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, Sergei Mardan. Mardan mengatakan fakta baru-baru ini menunjukkan hal tersebut. Ia memprediksi Ukraina tengah menyiapkan serangan-serangan yang lebih banyak. Strategi yang diterapkan musuh bertujuan untuk merebut Kursk, terletak di dekat kota-kota Ukraina, untuk membawa perang ke wilayah Rusia, katanya dikutip Newsweek. Misalnya serangan drone, jumlah serangannya pasti meningkat. Ini statistik, tidak sulit untuk memeriksanya, tambahnya. Diketahui Juni lalu, sebuah ledakan telah menutup rute pasukan kereta api penting di Crimea yang diduduki oleh Rusia. Kepala Crimea yang diduduki Kremlin, Sergei Aksyonov, mengatakan bahwa jalur kereta api di wilayah Feodosia semenanjung rusak dalam insiden tersebut. Siapapun dapat memeriksa jumlah upaya yang berhasil untuk membakar lemari estafet. Itu adalah musuh terlibat dalam teror dan sabotase jauh dalam Rusia, tambah Mardan selama segmen TV dengan kantor berita Rusia. Yang kedua, ada bom baru Presiden Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan ancaman baru perang Rusia-Ukraina. Ia bahkan mempertimbangkan penggunaan senjata mematikan di konflik tersebut. Hal ini merupakan jawaban dari dikirimnya senjata terlarang bom cluster atau cluster munitions sebagai amunisi ampuh terbaru Ukraina melawan Rusia oleh Amerika Serikat. Senjata yang sama, kata Presiden Putin, akan ia gunakan seraya menyambut amunisi itu sangat cukup dimiliki Rusia. Rusia memiliki persediaan yang cukup untuk berbagai jenis bom cluster, kata pemimpin Rusia itu saat wawancara dengan seorang jurnalis pro-Kremlin dimuat CNN Internasional. Jika itu digunakan untuk melawan kami berhak untuk mencerminkan tindakan tegasnya. Putin sendiri mengklaim belum menggunakannya hingga saat ini, namun ia mengarahkan hal itu tergantung kebutuhan. Sampai sekarang kami belum melakukan ini, kami belum menggunakannya, dan kami belum memiliki kebutuhan seperti itu, tambahnya lagi dimuat CNBC Internasional dan AP. Bom cluster merupakan bom curah yang kontroversial dan dilarang kelompok hak asasi manusia. Bom ini melepas ratusan submunisi atau bom kecil yang dapat meledak di udara atau setelah mendarat di tanah. Bom ini dapat menyebabkan korban sipil yang tinggi dan meninggalkan ranjau darat yang berbahaya. Yang ketiga, Rusia-Ukraina di wilayah Luhansk. Rusia mengatakan pihaknya mengendalikan wilayah Luhansk timur Ukraina setelah mengambil alih Lysychansk. Pasukan Ukraina sendiri telah mundur dari Lysychansk setelah Rusia mengklaim menguasai wilayah Luhansk timur Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pasukan Moskow telah membentuk kontrol penuh atas Lysychansk dan beberapa pemukiman di dekatnya. Komando militer Ukraina mengkonfirmasi pada Minggu 3 Juli 2023 malam bahwa pasukannya telah dipaksa untuk mundur dari kota dengan mengatakan ada konsekuensi fatal. Lysychansk adalah kota terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mendapatkan kembali Lysychansk dengan bantuan senjata barat jarak jauh.
Kami akan kembali berkat taktik kami. Berkat peningkatan pasokan senjata modern, Ukraina tidak menyerah, katanya dalam pidato malam. Nomor keempat, serangan Rusia di kota lain. Kota Sloviansk di Ukraina Timur di wilayah Donetsk dihantam oleh beberapa tembakan kuat dari beberapa peluncur roket pada Minggu. Wali kota Vadim Liak mengatakan peristiwa ini menewaskan 6 orang dan melukai 20 lainnya. Ibu kota regional Kramatorsk pasca 2014, sebuah rudal menghancurkan sebuah hotel. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengatakan 3 roket menghantam kota itu pada hari Minggu dan sejauh ini tidak ada korban yang dilaporkan. Sedikitnya 3 orang tewas dan puluhan bangunan tempat tinggal rusak di kota Belgorod, Rusia, dekat perbatasan Ukraina pada Minggu, kata gubernur wilayah itu. Vyacheslav Gladkov mengatakan sedikitnya 11 gedung apartemen dan 39 rumah tinggal pribadi rusak, termasuk 5 rumah hancur. Yang kelima adalah bantuan untuk Ukraina. Terkait bantuan, para pemimpin dari lusinan negara, organisasi internasional, dan sektor swasta akan berkumpul di Swiss untuk menyusun rencana Marshall guna membangun kembali Ukraina yang dilanda perang. Pada Senin 4 Juli 2023 waktu setempat, Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi pemulihan 2023 untuk membantu Ukraina membangun kembali dari kerusakan yang disebabkan oleh perangan Rusia. Konferensi pemulihan Ukraina atau dikenal sebagai URC 2023 akan dimulai pada hari Senin di Lugano, Swiss untuk membahas bagaimana membangun kembali Ukraina, menyatukan delegasi Ukraina dengan perwakilan dari negara lain, organisasi internasional dan masyarakat sipil, kata kantor luar negeri Inggris. Konferensi ini bertujuan untuk menggalang dana dan dukungan politik untuk rencana pemulihan Ukraina yang mencakup reformasi ekonomi, sosial, dan politik. Rencana ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan keamanan energi, infrastruktur, dan lingkungan hidup di Ukraina. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Itu saja update pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan selamat menikmati hari Anda.